Selamat datang ibu-ibu semua di galeri saya, di galeri LT Kreatif. Perkenalkan, nama saya Ibu Liliana. Saya seorang ibu rumah tangga. Dan alamat galeri saya di Jalan Kelam Aksaya 1 nomor 13A. Saya asli orang Sintang, Kalimantan Barat. Bu Lili, apa tantangan Bu Lili selama membuka usaha galeri ini? Tantangannya pasti ada, terutama dalam proses pemasarannya. Juga pada saat saya buat aksesoris, saya memang menggunakan tenun khas Sintang, itu tidak sulit saya dapatkan. Cuma di saat saya buat aksesoris, saya banyak perlu aksesoris tambahan untuk hiasan seperti anting-anting ini sulit saya dapatkan di Kabupaten Sintang. Saya perlu beli atau pesan ke Pontianak atau online. Bu Lili, kalau kami melihat hasil usaha ibu ini banyak sekali Bu ya. Kita melihat ada kalung, anting-anting, bendo, tas, dan baju. Nah, itu kalau kita lihat semuanya adalah dari kain tenun khas Sintang, Bu ya. Nah, jadi apa sebenarnya alasan ibu kok ibu tertarik sekali dengan kain tenun kita, Bu? Saya tertarik dengan kain tenun ini karena kain tenun ini dah mulai terkenal di masyarakat luas dan juga banyak peminatnya. Selain kain tenun ini bisa dibuat baju, pakaian atau apa, dia juga bisa divariasikan, dibuat kalung, anting-anting, jepit rambut, bros juga bisa dibuat dari tenun, juga bendo seperti yang saya gunakan. Itu membuat saya tertarik. Bisa dari kain tenun ini, potongan ini, jadi bisa kita manfaatkan lagi sekecil apapun kain tenun sisa itu, tetap bermanfaat. Bu Lili, apa perjuangan ibu dalam pengelolaan usaha ini? Awal perjuangan saya buka usaha ini, saya bekerjasama dengan UMKM di daerah seperti di desa Umin, desa Said Panjang. Mereka yang bagian menenunnya, jadi mereka memasarkan tenunannya kepada saya. Jadi saya memperkenalkan tenun ini lagi ke masyarakat luas dengan segala inovasi, dengan berbagai aksesoris yang saya buat. Selain bisa dibuat dengan pakaian, tapi tenun juga bisa divariasikan, dibuat bermacam-macam aksesoris seperti dompet juga. Ada dompet bisa kita buat juga dari tenun juga ini. Semua dalam kegagalan yang pernah kami alami, kami mencoba lagi dengan inovasi baru, dengan bentuk-bentuk aksesoris yang bagus seperti ini, jepit rambut. Jadi selain orang tua yang berminat dengan tenun ikat Sintang, anak muda juga harus tertarik dengan berbagai variasi yang telah kami buat, biar peminat pemasarannya juga kita mudah. Ini dari bahan tenun ikat pewarna alam, dan ini kalung ini dari pewarna kimia. Baiklah Ibu Lili, bagaimana teknik pemasaran Ibu Lili dalam memasarkan produk ini melalui media online ataupun media digital? Untuk sementara ini saya masih menggunakan story WA dalam pemasarannya, dan juga melalui teman-teman yang saya kenal di instansi. Saya mau tanya, apa dampak positif dari usaha ibu dan rencana ke depannya? Dampak positif bagi saya bisa mengajak anak-anak saya, ponakan saya yang tinggal di rumah saya untuk berkarya dalam membuat segala aksesoris dari bahan tenun, dari bahan manik-manik juga. Mereka bisa berkarya. Kelanjutannya saya akan lebih giat lagi memperkenalkan tenun ikat Sintang dengan berbagai inovasi, dan karya saya bukan hanya dari kalung, anting-anting. Nanti saya akan variasikan lagi model-modelnya lebih kreatif lagi seperti ini.
tenun ikat bervariasi dengan mantan. Ibu Lili, setelah saya melihat galeri Ibu dan baik dari kain tenun, terus tas-tas dan baju yang mana Ibu memodifikasinya ke berbagai bahan, sehingga pesan moral Ibu untuk masyarakat yang melihat nanti, kemudian jika ada yang berminat ingin produk Ibu. Nomor kontak saya nanti saya akan kasih kartu nama saya dan nama galeri saya, dan juga nomor kontaknya akan tertera di bawah ini. Pesan moral dari saya, kita jangan cepat menyerah, tapi kita berusaha, kita pasti bisa. Bu Lili, terima kasih telah meluangkan waktu untuk kami. Kami bisa berkunjung ke tempat Ibu dari ke galeri Ibu dari tim penggerak PKK Kabupaten Sintang. Hasil kunjungan kami ke sini memang banyak sekali ilmu yang kita dapat, Bu ya. Yang tadinya kita tidak tahu bahwa dari kain tenun selain kita buat baju, juga kita bisa produk-produk yang lain. Seperti contoh ini tas Bu Lili ya. Kemudian selain itu juga ya membuat aksesoris kalung. Ini untuk jepitan Bu ya, gelang, anting-anting seperti yang dipakai oleh ibu kita. Anak-anak muda kita sekarang lebih menyenangi aksesoris-aksesoris yang seperti dikaryakan Bu Lili. Jadi mudah-mudahan nanti ilmu yang kita dapat sekarang Bu ya, mungkin bisa nanti kita tularkan ke kader-kader kita di kecamatan. Mudah-mudahan usaha Ibu bertambah maju Bu ya. Amin. Demikianlah kisah inspiratif kami dari tim penggerak PKK Kabupaten Sintang telah mengunjungi bagaimana seorang Ibu Lili telah berjuang untuk memajukan tenun ikat ciri khas Kabupaten Sintang, sehingga tenun ikat yang sebagai budaya nenek moyang bisa dikenal di dalam negara, bahkan sampai ke mancanegara. Terima kasih. Adapun presentasi saya, pembuatan kalung kain percak tenun ikat, tim LT Kreatif, anggota tim Liliana Ketua atau pengelola utama, Yesi Krisdayanti Sekretaris atau pemasaran, Teni Debi Triani Bendahara atau produksi, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang, Juni 2025. Produk kalung kain percak tenun ikat merupakan pemanfaatan dari limbah atau sisa kain yang dapat digunakan sebagai nilai ekonomi. Adapun visi menciptakan kreasi dari kain percak tenun ikat dan kain sal tenun yang merupakan kain khas daerah menjadi kalung, anting-anting, bendo, gantungan kunci, tas, dan baju. Misi saya mengembangkan keterampilan, kreatifan masyarakat Kabupaten Sintang dalam memproduksi berbagai aksesoris dan kreasi dengan menggunakan kain percak tenun dan kain sal tenun. Keunggulan produk ini adalah pemanfaatan dan kreasikan bahan sisa atau percak untuk meningkatkan ekonomi dan melestarikan kain khas Sintang, merupakan kain tenun ikat dengan inovasi berkembang menjadi beberapa aksesoris, salah satunya adalah kalung kain percak tenun ikat. Target produksi adalah semua generasi muda maupun generasi tua, dengan tujuan mengenalkan kain khas daerah Kabupaten Sintang dengan model yang lebih elegan. Tren pembuatan kalung kain percak tenun ikat dan kain sal ini bisa menjadi ikon daerah sehingga meningkatkan minat para remaja dan anak-anak akan produk kebudayaan dan membantu melestarikan budaya. Hal ini menandakan potensi pasar tidak terbatas hanya pada wisatawan, tetapi juga sektor lainnya. Kekuatan pesaing adalah memiliki jaringan distribusi yang lebih luas dan besar, sedangkan kekurangannya adalah belum adanya
yang secara khusus percak tenun ikat sebagai aksesoris seperti kalung. Target pasar semua kalangan baik wisatawan, kolektor, aksesoris dan pengunjung lokal terutama pada musim gawai yang acara adat secara kebudayaan daerah dan hari-hari nasional yang menggunakan pakaian adat dan meningkatkan minat terhadap produk kerajinan kalung dengan kain percak tenun ikat. Ini adalah salah satu peluang yang dapat dimanfaatkan pada saat pemasaran produk. Rencana operasional, lokasi produk utama berada di Jalan Aksaya, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang. Proses produk atau operasional, persiapan alat dan bahan kain perca, tenun ikat, benang, jarum, manik, ring kecil dan ring besar sesuai dengan yang tertera. Kapasitas produk awal adalah 2-3 kalung per hari dengan pembuatan lamanya 2-5 jam per kalung. Analisis keuangan, proyeksi pendapatan minimal 2 tahun, 60-100 kalung dengan biaya dengan pendapatan 7.500.000 sampai 12.500.000. Proyeksi biaya operasional tahun kedua itu 5.600.000 sampai 9 juta per bulan. Biaya produk per kalung 85.000. Perhitungan titik impas, biaya tetap bulanan yang dikeluarkan tetap 500.000. Kontribusi per unit adalah 40.000. Jumlah BEP dalam unit adalah 13 boneka per bulan. Jumlah BEP dalam rupiah 1.562.500. Estimasi keuntungan tahun pertama itu 760 dari modal 2.400.000, tahun kedua meningkat 1.520 dari modal 2.400.000. Strategi mitigasi risiko. Untuk risiko internal, program intensif dan penghargaan implementasi standar kualitas dan sistem quality control, diversifikasi sumber pendanaan melalui kemitraan dan hibah. Untuk risiko eksternal, keunikan produk dan branding yang kuat sebagai diferensiasi inovasi produk berkelanjutan untuk beradaptasi dengan tren. Keberlanjutan ekonomi, diverifikasi atau divariasikan produk kalung, kain percak tenun ikat dengan model dan ukuran lain. Pengembangan lini produk, suplementer, bros, gantungan, kunci, bendo, dan lain-lain. Keberlanjutan lingkungan, penggunaan bahan baku berkualitas yang tahan lama serta dapat mengurai limbah kain. Memanfaatkan limbah kain perca tenun ikat untuk produksi lain. Keberlanjutan sosial, pembagian keuntungan dapat membantu perekonomian. Dampak sosial dan ekonomi. Yang pertama, manfaat ekonomi untuk keluarga dan masyarakat. Meningkatkan ekonomi keluarga dengan adanya tambahan pendapatan dari hasil penjualan kerajinan tangan. Dampak sosial positif yang dihasilkan. Pertama, menciptakan lowongan pekerjaan bagi masyarakat yang ingin menambah pendapatan. Kedua, memberikan ilmu tentang kerajinan tangan dari kain perca tenun ikat. Tiga, menciptakan jiwa kewirausahaan di masyarakat. Potensi penyerapan tenaga lokal atau keluarga. Kerajinan kalung dari sisa kain perca tenun ikat ini bisa menyerap tenaga pengrajin dan membuka lowongan pekerjaan bagi keluarga dan masyarakat sekitar karena memiliki potensi pemasaran yang besar. Capaian saat ini sudah mulai masuk ke pasar lokal dan mulai dikenal di kalangan relasi dan instansi. Kedua, sudah masuk ke pameran atau festival kebudayaan. Rencana jangka pendek, menengah, dan panjang. Yang pertama, rencana jangka pendek adalah penguatan pasar dan relasi serta reseller. Yang kedua, rencana jangka menengah adalah setelah adanya penguatan pasar berlanjut dengan perluas jangkauan dan variasi model dan kapasitas produksi.
Yang ketiga, rencana jangka panjang adalah penetrasikan pasar nasional dan internasional, serta dapat membuka workshop dan menjadi ikon UMKM unggulan Kabupaten Sintang. Strategi peningkatan kualitas. Yang pertama, membina masukan dan saran pada konsumen dan menerima kritik sehingga dapat tetap menjaga kualitas produk. Yang kedua, mencari referensi dan variasi lain sehingga produk tetap modis dan tidak ketinggalan zaman. Terima kasih. Kami dari tim LT Kreatif kontak person Liliana 081345211752. Ayo lestarikan budaya kita, dukung selalu produk lokal menjadi ikon kebanggaan.